Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, dalam suasana Natal ini, saya ingin menyampaikan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Lihatlah bintang baru yang di ufuk timur, para Majus datang mencarinya. Putra Raja telah lahir ke dunia, alam semesta memberitakannya. Pandanglah ke langit di malam yang cerah, ke sana tujuan jalanmu. Tujuan hidupmu dipimpin tangan Tuhan, kau pasti sampai ke tujuan. Di atas Bethlehem bintang itu berhenti, para Majus sampai ke tujuan. Menyembah Yesus dengan sukacita, persembahan terbaik dikasihnya. Pandanglah ke langit di malam yang cerah, ke sana tujuan jalanmu. Tujuan hidupmu dipimpin tangan Tuhan, kau pasti sampai ke tujuan. Pandanglah ke langit di malam yang cerah, ke sana tujuan jalanmu. Tujuan hidupmu dipimpin tangan Tuhan, kau pasti sampai ke tujuan. Salam saudara pemirsa, salam berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Malam ini saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian dan memberitahukan kepada kita bahwa sebenarnya kita keliru besar kalau kita berpikir bahwa uang dan harta benda bisa menjadi solusi dalam segala hal. Tidak, saudara sekalian. Yang bisa menjadi solusi itu hanya satu, nama Yesus Kristus. Sebelum menaikkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur karena kami punya Engkau Yesus yang namamu berkuasa, namamu ajaib, dan namamu adalah solusi dari segala macam masalah kehidupan kami. Berkati kami saat dengan firman-Mu, jamah hati para pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, supaya kami benar-benar mengerti tentang kasih dan anugerah Tuhan yang Kau berikan lewat nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama dari Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 3. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Kisah Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Amin. Ini cerita tentang orang yang lumpuh, pengemis di depan pintu gerbang indah, pintu gerbang masuk ke dalam bait Allah. Saudara sekalian, dia terus berdiri di situ.
Tetapi sekali ini matanya tertuju kepada dua orang, yaitu Yohanes dan Petrus, yang mau masuk beribadah ke dalam bait Allah. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberitahukan kepada saudara-saudara sekalian bahwa peristiwa ini sesudah terjadinya pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta. Urapan Roh Kudus membuat kita menjadi orang yang berbeda. Saya yakin bahwa pakaiannya Petrus sama, pakaian Yohanes juga sama dengan sebelumnya. Tidak dikatakan bahwa pakaian mereka kemudian bersinar, tidaklah, biasa saja. Tetapi urapan Roh Kudus memberi daya tarik kepada orang peminta-minta ini, pengemis ini, untuk mengulurkan tangan, berharap dia dapat sesuatu dari mereka. Dan memang dia mendapatkan sesuatu yang tidak terbayangkan, yang mengubah sejarah hidupnya. Malam ini saya minta dalam nama Yesus, supaya semua pemirsa yang menyaksikan program ini, semua saudara jemaat yang menyaksikan program ini, saya minta dalam nama Yesus, dengar baik firman Tuhan ini. Hanya nama Yesus yang dapat mengubah hidup dan masa depan saudara. Dari orang yang tidak bisa berjalan. Artinya, saudara tidak tahu mau bergerak kemana. Saudara tidak tahu mau jalan keluar hidup ini dari mana. Suasana kita sudah sampai pada akhir tahun. Dan saya ingin menolong saudara-saudara sekalian. Ingat betul firman Tuhan ini, bahwa dalam nama Yesus itulah solusi satu-satunya yang mengubah seluruh masa depan saudara sekalian. Mari kita perhatikan ayat yang ke-6 tadi. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Saya tidak tahu apakah dia pakai cincin emas atau cincin perak atau pakai kalung. Tidak tahu juga sih. Ya, ada orang laki-laki juga pakai kalung. Hari ini saya ingin menolong kita semua bahwa memang Petrus tidak punya apa-apa dari segi materi. Tetapi yang sesungguhnya diperlukan oleh orang lumpuh itu ialah supaya kakinya bisa berjalan. Itu sebenarnya yang dia perlukan, yang selama ini tidak ada seorang pun yang melihatnya. Saudara-saudara sekalian, mari kita hari ini minta supaya Yesus melihat hidup kita. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 5. Injil Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5, saudara sekalian. Ayatnya yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dengar baik, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Inilah ayat penghiburan yang luar biasa untuk saya dan saudara. Mengapa? Yesus tahu masalah kita. Yesus tahu persoalan kita. Manusia mungkin tahu, tetapi ingat di sini Yesus tahu dan Dia tahu solusinya. Solusi terbaik untuk orang lumpuh ya bisa jalan. Itulah yang dilihat oleh Petrus dan Yohanes, dan kemudian mereka praktekkan dalam ayat firman Tuhan ini. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai. Apa yang dia punya? Urapan, kuasa. Kuasa apa itu? Kuasa nama Yesus. Saudara sekalian, bila di antara saudara sekarang ada yang putus asa, ya ada yang patah semangat, hari ini saya ingin menolong kita semua.
ada satu nama yang dapat memberikan jawaban, memberi solusi dari masalah apa saja yang sudah alami. Tolong dengar apa yang saya katakan. Saudara beruntung karena punya nama Yesus Kristus. Satu ayat lagi saya ingin menolong kita. Perhatikan Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Ini ayat penghiburan kekuatan sepanjang hidup saya. Apa katanya? Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku," kepada Yesus, "telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Tidak ada kuasa penyakit, tidak ada kuasa penghambat, tidak ada kuasa tantangan, tidak ada gunung besar yang tidak bisa diselesaikan oleh Yesus. Percayalah saudara sekalian, bahwa nama itu nama yang sangat berkuasa. Dan itu yang dibawa oleh Rasul Yohanes dan Rasul Petrus. Dan apa yang terjadi saudara sekalian? Mari kita lihat secara singkat. Apa katanya? Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Luar biasa. Karena itu saya minta dalam nama Yesus sekarang, jangan cari jalan yang lain, carilah Yesus. Mari kita bersama-sama saudara sekalian, untuk mengakhiri tahun ini kita bersama-sama cari Yesus, berseru kepada Yesus, ulurkan tangan kita kepada Yesus supaya dia mengangkat kita dari segala masalah dan persoalan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa. Nama-Mu adalah jalan keluar dari segala macam masalah kehidupan kami. Dan kami percaya, bila kami mengulurkan tangan kepadamu, Engkau akan menarik kami, membawa keluar dari segala masalah apapun juga. Engkaulah solusi terbaik bagi hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.